Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahma dari kelas 11 MIPA 4. Saya Raja Satya Cahya. Saya Abdul Jakardian. Kami di sini akan menjelaskan tentang perang di Manado. Latar belakang peristiwa Manado. Meski Manado tidak memiliki bahan baku tertentu yang dibutuhkan Belanda, namun wilayah ini memiliki nilai prospek yang bagus untuk sisi kebutuhan militer. Sehingga Belanda mendirikan pangkalan angkatan laut di sisi tenggara Danau Tondano dan Teluk Manado. Selain itu, Belanda juga mendirikan pangkalan pesawat amfibi dan 2 landasan udara atau lanut di Manado. Pada tahun 1946, Jepang berhasil datang ke Indonesia dengan upaya untuk merebut Hindia Belanda, khususnya Pulau Jawa. Untuk menaklukkan Pulau Jawa, Jepang membutuhkan bantuan dari beberapa angkatan udara di beberapa wilayah, salah satunya adalah Pulau Sulawesi. Oleh karenanya, Jepang harus terlebih dahulu menaklukkan basis Belanda yang berada di Manado. Banyak tokoh yang terlibat dalam perang Manado ini. Tokoh-tokohnya ada Laksamana Rejo Tanaka dari Jepang, Skill Moller dari Belanda, Van der Laar dari Belanda, Kapten Mori dari Jepang, Hashimoto Uroku dari Jepang, dan Van den Berg dari Belanda. Kronologi pertempuran Manado. Pertempuran Manado dilakukan pada tanggal 11 sampai 12 Januari 1942, diawali dengan terlihatnya kapal pengangkut Jepang yang kemudian menciptakan situasi bagi Belanda di mana dia harus bersiaga. Kemudian Komandan Militer Manado dari pihak Belanda yaitu Skill Moller menyebarkan pasukannya ke titik-titik yang telah ditentukan. Kemudian dia juga menyuruh kepada pasukan gabungan Kapten Kron untuk menempati pesisir pantai Manado dan menjaganya dari kemungkinan pendaratan Jepang. Keesokan harinya pada 11 Januari pukul 4 pagi, pasukan Sasebo dan Kapten Mori berhasil mendarat di pantai utara dan selatan Manado. Setelah berita pendaratan Jepang terdengar, pasukan gabungan Manado segera mundur ke Pinengleng dan Tinor. Skillmore kemudian segera mengirim 5 brigade di bawah kanan Van der Laar di Timohon ke Tinor untuk mendukung sisa pasukan gabungan di sana. Belanda berusaha sebaik mungkin untuk menjaga pertahanan mereka, tetapi pada akhirnya Kapten Mori dari pihak Jepang berhasil merebut Manado dan kemudian bergerak ke selatan menuju Timohon. Setelah itu, Skillmoller menarik lagi 3 barikade pasukan Van der Laar ke Timohon untuk memperkuat pertahanan kota. Untuk bisa bertahan dari serangan tank Jepang, pasukan Belanda menyiapkan pohon-pohon besar yang nantinya akan ditumbangkan saat tank-tank tersebut melewati daerah-daerah pohon-pohon tersebut. Strategi ini pun berhasil menghancurkan 3 tank dan memaksa pasukan Jepang untuk pendaratan kedua di Kemah pada 11 Januari 1942 pukul 4 pagi lewat 20, pasukan Sasebo 1 dan 2 yang dipimpin oleh Hashimoto Uroku mendarat di Kemah. Mereka langsung menyerang 2 brigade Radema yang ditugaskan untuk mempertahankan pesisir Kemah dan Ajar Madidi. Dalam kurun waktu 24 jam, Jepang berhasil menguasai semua kota besar dan kecil di Manado. Ya, kemudian ada penerjunan pasukan terjun payung. Pada 11 Januari 1942 pukul 6.30, Jepang menerbangkan 28 pesawat pengebom, yaitu Mitsubishi G3M Nel, sembari membawa kelompok terjun pertama. Sayangnya terjadi kesalahan, di mana pesawat ini saat mendekati utara Sulawesi, sekelompok Mitsubishi F1M PT yang melindungi armada laut salah menyerang, sehingga pesawat G3M ini jatuh dan menewaskan 12 orang di dalamnya. Agar peristiwa seperti ini tidak terjadi kembali, Jepang pun mengevaluasi kembali bagaimana cara mereka untuk menerjunkan pasukan-pasukan terjun payung tersebut. Kemudian pasukan terjun payung pertama pun diturunkan pada pukul 9.52 pagi. Pasukan Belanda yang dipimpin Van den Berg pun segera memerintahkan sisa pasukannya untuk mengambil posisi di barat Kakas
Mereka ditugaskan untuk bertahan dari kemungkinan adanya penerjunan selanjutnya. Meski Belanda memberikan perlawanan keras terhadap pasukan terjun payung Jepang, lanut atau landasan udara Langwan dapat diserbu pada pukul 11:25 hari berikutnya, yaitu tanggal 12 Januari 1942, pasukan terjun payung kedua Jepang dikirim dan langsung menyerang kota Langwan dan Tampaso. Langwan pun berhasil dikuasai pada pukul 11:25 dan Tampaso 1 jam kemudian. Setelah kekalahan Belanda, pada kisaran tanggal 13 sampai 16 Februari tahun 1942, pasukan khusus pendaratan Sasebo melakukan pembersihan. Setelah selesai, pasukan Jepang dikumpulkan di Manado untuk memulai persiapan menguasai Kendari. Peristiwa pertempuran Manado ini menewaskan 32 orang dari pasukan pendaratan Angkatan Laut khusus Yokosuka kedua dan 90 lainnya terluka. Korban ini ditambah 12 orang tewas dari pasukan pendaratan khusus gabungan Sasebo dan 154 lainnya mengalami luka. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.